Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Renungan kita hari ini diambil dari Injil Lukas, bab 13 ayat 10 sampai 18. Dan renungan kita hari ini diberi judul Berbagi Sukacita dan Kegembiraan. Hari ini merupakan hari Minggu ketiga Advent. Ini merupakan pertengahan masa Advent yang dikenal dengan nama Minggu Gaudete. Gaudete artinya bersukacitalah, bergembiralah. Dan itu ditunjukkan dengan lilin yang hari ini akan dinyalakan, yaitu lilin yang berwarna pink. Warna pink biasanya menunjukkan keceriaan, sukacita, kegembiraan. Pada minggu ini kita diajak untuk break sejenak setelah kita menjalani 2 minggu masa Advent. Mengapa kita perlu break dan mengapa disebut sebagai Minggu Gaudete? Ketika awal memasuki masa Advent, kita diajak untuk mengisi masa Advent, menanti dan mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan dengan melakukan pertobatan. Dan setelah menjalani setengah dari masa Advent ini, masa pertobatan ini, kita diundang untuk berhenti sejenak dan menyadari kembali bahwa hidup prihatin, kesusahan-kesusahan yang kita alami selama masa pertobatan, itu tidak ada artinya, tidak ada apa-apanya dibanding dengan kegembiraan, sukacita yang akan kita peroleh setelahnya, yang waktunya sudah semakin mendekat, yaitu kedatangan Tuhan, kelahiran Yesus yang akan kita rayakan pada saat Natal nanti. Waktu kedatangan Tuhan sudah dekat, maka kita diajak untuk bersukacita, bergembira, dan dengan sukacita dan kegembiraan ini kita bersemangat untuk meneruskan masa penantian Tuhan, masa pertobatan ini. Itulah makna dari Minggu Gaudete yang kita rayakan hari ini. Dan kalau kita perhatikan antipon pada hari Minggu Advent ketiga ini, pada Minggu Gaudete ini dimulai dengan kata bersukacitalah selalu dalam Tuhan. Dan inilah juga yang kita dengarkan dalam bacaan kedua hari ini. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih, bacaan hari ini juga mengajak kita untuk menghidupi sukacita dan kegembiraan itu, yang tentunya juga dalam konteks pertobatan, karena kita masih dalam masa Advent. Dalam Injil dikisahkan ketika Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan, orang banyak bertanya, apa yang harus kami perbuat sebagai tanda pertobatan itu? Lalu Yohanes mengatakan, kalau kamu mempunyai 2 helai baju, bagilah kepada saudaramu yang tidak mempunyai baju. Kalau kamu mempunyai makanan, bagilah kepada orang yang tidak mempunyai makanan. Lalu kepada pemungut cukai, dia mengatakan, jangan menagih lebih banyak daripada yang ditentukan. Atau kalau dengan bahasa kita sekarang mungkin, jangan korupsi. Lalu kepada para prajurit, Yohanes mengatakan, jangan merampas, jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Yohanes menyerukan perbuatan tanda pertobatan itu sesuai dengan keadaan masing-masing. Dia mengatakan yang harus dilakukan sesuai dengan statusnya, karena kepada para prajurit dikatakan jangan memeras. Berbeda lagi kepada para pemungut cukai, dikatakan jangan memungut lebih dari apa yang seharusnya. Pertobatan ini juga harus membuahkan sukacita dan kegembiraan, meskipun tadi berbeda antara kepada prajurit dan kepada pemungut cukai. Intinya sama,
pertobatan, dan pertobatan ini harus memberikan kegembiraan dan sukacita. Bukan hanya kepada orang yang bertobat, tetapi juga kepada sesamanya, kepada orang lain. Dengan kata lain, orang lain harus bisa merasakan buah dari pertobatan itu, yaitu sukacita dan kegembiraan. Maka kita pun diajak untuk melakukan pertobatan yang menghasilkan sukacita dan kegembiraan kepada sesama, yang tentunya juga sesuai dengan keadaan, situasi, posisi kita masing-masing. Untuk itu mestinya kita hari ini bertanya, sama seperti orang-orang yang mengajarkan pengajaran Yohanes. Apa yang harus kami perbuat? Apa yang harus saya perbuat sebagai tanda pertobatan saya? Dari apa yang diserukan Yohanes Pembaptis hari ini, kita bisa merefleksikan beberapa hal. Apa yang harus kita lakukan sebagai tanda pertobatan kita? Yang pertama, kita hendaknya rela berbagi kepada sesama. Yohanes mengatakan, kalau engkau mempunyai 2 baju, berikan kepada yang tidak punya. Kalau engkau memiliki makanan, beri kepada sesama yang tidak mempunyai makanan. Orang yang berbagi adalah orang yang memberikan apa yang menjadi miliknya, apa yang sesungguhnya dia butuhkan, apa yang menjadi bagian dari dirinya. Jadi berbagi itu bukan memberikan kelebihan, karena kalau kelebihan berarti tidak dibutuhkan lagi. Kalau berbagi itu berarti memberi apa yang menjadi milikku, apa yang seharusnya semestinya aku butuhkan, tapi aku mau berbagi kepada orang lain. Maka jangan menunggu berbagi kalau sudah berkelebihan. Semua orang bisa berbagi. Berbagi bukan hanya materi, tetapi kita bisa membagi waktu, kita bisa membagi tenaga, kita bisa membagi perhatian, membagi cinta, dan seterusnya. Dan kita tahu berbagi itu memberikan kepada orang lain sebahagian dari apa yang kita miliki, itu akan memberikan kegembiraan kepada sesama. Mari kita membagi apa yang menjadi milik kita untuk kebutuhan sesama kita. Yang kedua, kita seharusnya tidak korupsi. Kita jangan membayangkan bahwa yang bisa korupsi hanya pemegang kekuasaan atau otoritas tertentu, atau yang bisa dikorupsi hanya uang atau materi. Bukan. Siapa saja sebenarnya berpotensi untuk melakukan korupsi. Dan apa saja bisa dikorupsi? Orang bisa korupsi waktu, bisa korupsi yang lain-lainnya. Dan biasanya kita memiliki kecenderungan tidak puas dengan apa yang kita miliki, selalu merasa tidak cukup. Sudah diberi rahmat, rasanya kurang, rasanya tidak cukup. Dan ini yang sering menggoda kita untuk korupsi dalam cara-cara tertentu. Kita ingin memiliki sesuatu yang lebih, yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Yang ketiga, seharusnya kita juga tidak merampas atau memeras. Merampas atau memeras berarti memaksa orang lain memberikan apa yang menjadi miliknya. Dan ini berarti kita berbuat sesuatu yang tidak adil. Maka dengan ini kita diminta untuk bersikap adil, memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya, dan berani mencukupkan diri dengan apa yang kita miliki, apa yang menjadi hak kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kiranya dengan merenungkan 3 pokok ini, kita bisa semakin mengalami pertobatan dalam seluruh kehidupan kita. Semoga dengan melakukan 3 hal yang kita renungkan hari ini, kita bisa membagi sukacita dan kegembiraan kepada sesama. Kita diajak untuk terus-menerus melakukan pertobatan, terus-menerus membagi sukacita
dan kegembiraan kepada sesama. Mari kita melanjutkan masa Advent ini dan mengarahkan hati kita senantiasa kepada Tuhan. Semoga Tuhan tetap menolong kita menjadi pembawa sukacita, pembawa kegembiraan kepada sesama kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.